Oke, untuk week 12 berikutnya kita akan kembali membahas teori. Tapi di sini teorinya harusnya bisa diaplikasikan dalam kalian merancang strategi branding kalian secara keseluruhan. Jadi mungkin bisa menambah-nambahi yang kemarin-kemarin sudah dikerjakan. Di sini kita akan belajar tentang aesthetic experience pada branding, di mana ada pengalaman tidak terlupakan secara estetis yang bisa terjadi pada customer akibat melihat visual, identitas visual, melihat dan merasakan identitas visual yang pernah kita buat sebagai brand. Di sini dikatakan bahwa pleasurable experience are primary importance in purchase decision. Jadi pengalaman yang menyenangkan itu benar-benar membuat keputusan akhir dari customer. Jika customer merasa dia mendapatkan pengalaman yang membahagiakan ketika merasakan, jadi ada 5 senses ya dalam melihat, merasakan, meraba dan lain sebagainya dari sebuah brand, maka akan lebih mendorong mereka untuk membeli produk tersebut, membeli dan mungkin bisa menjadi loyal, setia terhadap brand tersebut. Contohnya, does the texture of the wool feel smooth and soft or scratchy and harsh? Jadi kita ngelihat nggak cuma dari segi visual tapi juga dari segi sentuhan, touch feel, dan mungkin juga dari sisi interior, musik apa yang dimainkan, wangi-wangian apa yang ada. Jadi secara keseluruhan dari sebuah identitas brand. It's more than just the product that affects the consumer. Jadi kalian jangan hanya fokus pada produknya. Seperti saya yang katakan tadi, ada pengaruh-pengaruh lain dari mungkin toko kalian, desain interior kalian, aktivitas yang ada dalam toko kalian, bagaimana cara SPG kalian itu berbicara, tone of voice-nya gimana, kalimatnya apa, cara berpakaiannya bagaimana, cara mereka berdandan seperti apa, musik yang kalian mainkan, parfum apa yang ada di toko, atau hiasan lainnya yang secara visual yang kalian tampilkan. Dan semua pengalaman yang menyenangkan ini disebut sebagai aesthetic experiences. Ini yang perlu kalian tekankan dalam melakukan perancangan branding. Jadi apa sih yang disebut sebagai aesthetic experience? Itu adalah sebuah, ini kalau bahasa Inggrisnya secara penuh adalah sensitive selection or appreciation of formal, symbolic qualities of expressive or symbolic qualities of the product or environment, providing results in pleasure or satisfaction. Jadi bagaimana kita bisa memilih dan mengapresiasi sebuah quality formal, ekspresif atau simbolik yang nanti akan saya jelaskan apa aja ini maksudnya dari sebuah produk dan environmentnya dia, sehingga dapat menciptakan pleasure dan kepuasan, ya, kesenangan dan kepuasan. Jadi bagaimana kita memilih aspek-aspek tertentu dari sebuah produk dan lingkungan yang meningkatkan kepuasan dari customer. Jadi kayak contohnya sensitive selection or appreciation itu bagaimana sih si desainer tuh memilih fabric yang tepat, yang sesuai dengan konsepnya dia. Terus juga bahkan bisa lebih jauh bagaimana si customer itu bisa custom. Jadi bagaimana dia bisa menseleksi sendiri material yang dia inginkan, dan bagaimana si consumer involved dalam perkembangan brand. Jadi bagaimana kita sebagai desainer itu bisa melakukan concepting ya, yang benar-benar sensitif terhadap berbagai aspek secara 5 senses. Ayo apa aja 5 senses itu? Jadi semua itu di breakdown sehingga mendapatkan apa sih yang disebut sebagai aesthetic experience. Nah, kita
bahas dulu formal qualities. Formal qualities ini apa? Ini adalah semua yang berbau sensori. Jadi apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa pegang, rasakan gitu ya. Ini terkait five senses kita. Jadi fitur-fitur yang bisa kita rasakan dari produk dan environment yang ada. Bisa termasuk warna, tekstur, garis, bentuk, keseimbangan. Ini semua yang kita pernah bahas di Nirmana. Dan jangan salah, jangan cuma dipikirkan bahwa qualities ini hanya ada di produk. Qualities ini juga harus kamu terapkan di store environment, kemudian website environment, secara lengkap gitu ya, komplit. Nah, kalau expressive qualities itu apa? Jadi expressive qualities ini semacam fitur-fitur apa aja, jadi aspek apa aja yang bisa yang bisa menunjukkan emosi dari si pembuat. Aspek yang menimbulkan emosi yang dari yang pembuat dan menimbulkan emosi dari orang yang melihat. Jadi sebuah ekspresi itu sebenarnya bisa terjadi karena dua hal. Karena memang ada sifat yang dibawa oleh formal qualities dan ada yang dipelajari. Ya, jadi pertama ada yang dibawa dari sifatnya si formal qualities dan ada yang dipelajari. Contoh yang dari nomor 1 ini, misalnya warna merah. Kita ngelihat secara formal qualities colornya merah. Kenapa kok bisa menciptakan excitement? Karena sebenarnya otak itu kalau melihat warna merah akan ada respon excitement memang. Jadi ini dari physical responses dari cara kerja otak. Kalau misalnya contoh berikutnya yellow, kita ketika melihat formal qualities yellow, melihat warna kuning, terekspos warna kuning, akan merasakan kehangatan. Kita feelingnya akan keluar hangat, ekspresinya hangat. Kenapa? Ini secara physical keluar dari kuning cahaya matahari. Itu ya. Kalau contoh yang kedua yang dipelajari itu apa? Bisa jadi formal qualities itu menciptakan sebuah ekspresi karena ada kesepakatan dari sebuah grup atau komunitas. Contoh, kalau kamu ngeliat gabungan antara warna merah dan putih, maka kamu akan merasa itu adalah sebuah semangat nasionalisme. Itu karena ada di national flag kita Indonesia. Tapi bisa jadi kalau di certain groups lain warna merah dan putih tidak ada makna apapun, gitu ya. Jadi dari sini expressive elements yang kita sudah buat dari formal qualities itu bisa menciptakan sebuah emotional connection between consumer and brand. Ini yang kita bisa pakai aesthetic experiences by emotional branding. Contoh nih, kita coba latihan. Kalau saya kasih 6 emosi ini, garis apa yang kamu tunjukkan, bentuk apa yang keluar, tekstur apa, warna apa yang keluar, gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin fear, bisa jadi fear itu yang keluar gini karena dianggap berdegup kencang gitu ya. Atau kalau joy saya bisa gini, saya meloncat kegirangan. Tapi bisa jadi karena saya memilih warna merah, ini tidak sesuai, tidak menggambarkan emotion. Anger, kalau anger saya juga bisa gini. Shock, gitu ya. Ini rasanya dulu waktu Nirmana pernah dipelajari juga kok. Jadi bagaimana 6 emosi ini kamu bisa masukkan dalam bentuk formal qualities. Ini kamu bisa masukkan ke segala aspek brandingmu. Misal bisa jadi ekspresi
wajah model ya, ekspresi model, terus latar scene dalam fotografi gitu, atau cuman foto produk, kamu mau menggambarkan apa, itu semua bisa dimanfaatkan dari formal qualities itu. Go on. Lalu ada yang namanya symbolic qualities. Ini adalah benda-benda atau apa aja yang merepresentasikan hal lain. Tapi ketika kita ngomong representasi dalam suatu benda, suatu gambar ya, suatu apapun itu akan depends pada konteks. Jadi misalnya dalam logo Serikat Pekerja ada gambar rantai, itu akan merepresentasikan sebuah ikatan, union. Tapi jika gambar rantai tersebut ada di logo penjara, maka itu akan representasinya beda lagi, keterikatan dikurung gitu ya. Contoh-contoh lain bisa seperti merpati, itu contoh simbol kedamaian. Even warna hitam representasi dari kematian. Bahkan benda, produk tangga bisa jadi simbol antara connection surga dan bumi. Kaca yang pecah dianggap sebagai simbol perpisahan. Kalau kita ngeliat ini, gambar-gambar ini, contoh misalnya peace, ini pada awalnya juga tidak ada tulisan P atau apa, tapi ini sudah secara universal orang-orang menganggap kalau ngeliat ini artinya peace, karena sudah diakui, sudah disetujui oleh segenap komunitas. Nah, apalagi yang cuman warna pelangi ini. Warna pelangi aja dianggap simbol LGBT. Padahal itu cuman pelangi, maksudnya nggak mesti apapun yang pelangi itu dianggap LGBT. Kalau kita pesen tart rainbow cake, apakah berarti kita mendukung LGBT? Tidak. Karena jadi kita lihat kembalilah ke konteks, tidak semuanya simbol yang sama punya makna yang sama itu ya. Pada sejarahnya kayak ini suatu huruf Mandarin kanji Hanzi ya, ini adalah juga simbol. Jadi misalnya fire, wo, ini mensimbolisasikan api, berasal dari gambar ya. Atau ini juga gunung, shan, ini juga menggambarkan bentuk gunung. Uniknya kalau dijadikan satu, ketika ditulis menjadi satu ini woshan, ini menjadi volcano. Tuh. Lanjut, nah, product or environment, ini yang saya tekankan sekali lagi, bahwa pengalaman estetik itu bisa datang nggak cuma dari produk, tapi juga dari environment. Kalau produk itu adalah sesuatu yang tangible, yang kamu bisa dapat pengalamannya secara terus menerus, karena kamu pegang, kamu punya, kamu miliki, dan kapan saja, di mana saja kamu bisa rasakan produknya. Tapi kalau environment kan kamu harus datang ke lokasinya, dan disinilah kamu bisa melakukan semua aesthetic experience, retail environment, website, social media, advertisement. Jadi contohnya ini, kita lihat dari ini punyanya Bulgari, campaign tahun 2020. Ini kita coba perhatikan secara seksama dari ekspresi tiap modelnya, pemilihan modelnya. Kenapa sih yang dipilih mereka? Kenapa kok ada Zendaya di sini? Kenapa kok ada yang main Aladdin di sini? Itu kan ada simbol tertentu, ada ekspresi yang diharapkan oleh si Bulgari ini untuk muncul di campaign ini.
Dilengkapi lagi, if you love it, it's my tropo. If you enjoy it, it's my tropo. If it makes you feel good, it's my tropo. Melihat keseluruhan campaign ini akan ada aesthetic experience yang keluar. Bulgari itu merek dari Italia, ya. Lihat pemilihan tempat food mengambil gambar, ekspresi mukanya, posisi, ya. Deeply rooted in the Roman flamboyant exuberance, Bulgari invites to enthusiastically enjoy every single moment here and now. Tidak berhenti di visual aja, tapi aesthetic experience bahkan ditancapkan sama dia di pemilihan copywriting kata-kata. Coba kita lihat nih. They say she's here. Really? You're home? Yes, she's here. She's here. Yeah, of course I know her. Everyone wants to know her. Everyone thinks she's so interesting. I honestly don't know what the fuss is about. She just has too much everything. I met her with her boyfriend. Next day I met her with her girlfriend and I guess another boyfriend. I'm a little embarrassed to say, but I have her name tattooed on my... She's a rhythm. Un enigma. She loves dogs. She's always in the right place. She has our whole house just for her clothes. She just has too much style. She's too funny. She just has too much everything. Much. My troppo. My troppo. My troppo. Nah, di sini kamu lihat kata-kata yang dipilih dalam drama ini, misalnya kita sebut aja drama, itu juga menggambarkan aesthetic experience. Jadi menimbulkan feelings dari setiap viewersnya, audiensnya. Jadi diharapkan orang yang beli Bulgari itu punya essence, punya feeling yang sama. Dia menjadi orang yang flamboyan, yang eksuberan, yang benar-benar kayak yang digambarkan oleh iklan ini. Lain lagi dengan Louis Vuitton. Nah, Louis Vuitton ini sekarang punya arahan creative direction yang beda ya. Dan ini merek dari Prancis. Coba kita lihat bagaimana cara dia menampilkan campaign. Tampang ekspresinya si model beda, pose-nya beda, terus pemilihan juga beda. Kita lihat iklannya.
Kerasa beda nggak? Yang tadi kita ditunjukkan hal-hal yang flamboyan. Kalau yang di sini dia pengen nonjolin bold, ada sedikit quirky-nya dia juga. Jadi kita sudah compare dua brand yang pengen memberikan kita aesthetic experience yang berbeda, sehingga memang mereka punya customer segment yang beda. Ada orang yang pengen punya Bulgari karena setuju dengan branding, misalnya dia memang punya keterikatan emotional bonding dengan experience yang diberikan oleh Bulgari. Dan orang yang pakai Louis Vuitton pasti juga punya pemikiran yang berbeda. Nah, ini silakan breakdown juga formal qualities, symbolic qualities, dan expressive qualities dari kedua brand ini, dari contoh-contoh yang saya berikan. Tapi jangan lupa cek konteks dari kedua brand tersebut. Misalnya dari background checknya Bulgari, iklannya itu dia berasal dari brand ini berasal dari mana? Itali. Kenapa kok Itali begini? Kenapa kok kalau Louis Vuitton dari Prancis itu begini? Coba ketika kita ngomongin quality dan makna-makna yang keluar itu disesuaikan dengan konteks. Lanjut, kita ngomong tentang branding basics and aesthetic. Branding adalah penggunaan nama, tanda, simbol atau logo, desain, dan experience, ya. Jadi branding tidak berhenti pada sesuatu yang visual, tapi juga pada experience juga, dan merupakan gabungan dari ini semua untuk mengidentifikasi dan tell a story, menceritakan tentang produk, layanan, atau jasa yang membantu brand tersebut untuk membedakan dengan yang lain, gitu ya. Jadi ingat, kombinasi. Jadi branding adalah kombinasi dari semuanya ini yang fungsinya untuk mengidentifikasi dan menceritakan sebuah cerita dari sebuah merek tersebut sehingga bisa berbeda dengan yang lain. Tujuan dari branding pertama untuk meningkatkan awareness dari brand, lalu juga untuk membedakan dengan kompetitor, lalu juga menempelkan merek tersebut dengan makna tertentu sehingga bisa menjauhkan brand tersebut dengan yang lain di benak konsumer. Kalau kita sudah sukses melakukan strategi branding yang tepat, maka kita akan punya namanya brand equity. Ini sudah pernah dibahas, kita ulang lagi. Dan brand equity ini bisa semakin kuat atau bisa terbentuk jika kita punya awareness. Kita terus-menerus menciptakan awareness kepada publik, menciptakan trust, menciptakan orang-orang yang setia terhadap produk kita, terus ada kualitas yang kita berikan, dan asosiasi positif lainnya. Dan brand awareness ini sebenarnya kamu mau ngecek apakah orang-orang sudah aware dengan brand kita, gimana caranya? Kalau misalnya konsumer itu sudah bisa mengidentifikasi brandmu itu hanya dengan nama, logo, atau sebuah gambar, potongan gambar, maka bisa dianggap bahwa brandmu itu sudah punya awareness di benak masyarakat. Ini brand identity kita juga udah kerjakan bahkan ya. Jadi bagaimana kaitannya dengan yang tadi aesthetic experience, bahwa brand identity itu menggunakan gabungan antara formal, expressive, dan symbolic qualities untuk menciptakan asosiasi sebuah brand terhadap customer. Jadi ada keterikatan karena ada pengalaman yang sudah dirasakan oleh customer. Jadi brand identity itu bisa menciptakan sebuah brand image. Dan brand image itu adalah bagaimana seorang customer sudah punya persepsi tentang produk tersebut, ya. Jadi brand identity menciptakan brand image. Dan brand image itu apa? Brand image itu adalah total persepsi, semua persepsi yang dirasakan, dipikirkan oleh konsumer terhadap produk kita. Nah, brand image sendiri ada dua, ada yang dari sensori atau aspek fungsional, ada juga yang dari secara simbolik.
dari secara fungsi, brandnya, image-nya, oh brand ini tuh packagingnya bagus, atau warnanya bagus, atau bahannya enak, kartunnya enak, itu brand image. Aspek simbolis bisa jadi, oh brand ini kalau aku pakai brand ini aku bisa kelihatan keren, jadi punya prestigiousnya secara simbolik. Ini contoh branding yang dilakukan oleh Starbucks secara keseluruhan. Ada logo, cup, packaging, lalu interior design, lalu ada take away juga, ada tumblernya. Semua ini dibuat secara konsisten untuk menciptakan sebuah brand image yang bagus. Karena misalnya, oh dengan logo ini maka akan ada fungsional aspek tertentu. Oh kalau dengan tumblernya Starbucks saya pasti bisa minum kopinya lebih enak, bisa jadi. Atau kalau secara simbolik, oh saya bawa tumbler Starbucks saya kelihatan lebih keren. Nah itu dimana branding yang sudah sukses itu bisa membawa brand image yang sampai kedua hal ini terpenuhi. Ini contoh berikutnya. Semua brand image di seluruh dunia di Starbucks pasti membawa hal yang sama. Ini kan contohnya Starbucks di seluruh dunia. Jadi lihat, di seluruh dunia formal qualities dari Starbucks itu ada konsistensinya, sehingga merefleksikan sensory aspects dari brand tersebut. Jadi kalau kita ngelihat Starbucks, kita pasti merasa kayak oh kopinya enak, packagingnya artistik, terus musiknya selalu enak. Tapi kalau kita secara simbolik, itu bisa jadi tergantung dari persepsi orang yang menggunakan, dari orangnya. Ada orang yang merasa minum di Starbucks itu ya ada yang menunjukkan gengsi, ada yang memang ingin dapat kenyamanan. Jadi macam-macam tujuannya. Simbolik ini akan kembali lagi ke pengguna, ya jangan lupa. Jadi siapa sih penggunanya yang kamu serang tuh siapa? Jadi kamu bisa mendapatkan simbolik aspek yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Starbucks bisa dianggap sebagai tempat yang rileks. Ada yang merasa itu buat ya cuman buat gaya-gayaan macam-macam. Jadi kalau kita bahas tentang orang yang menggunakan produk tersebut, itu namanya user imagery. Tapi kalau usage imagery itu adalah situasi di mana brand itu dipakai. Misal user imagery-nya itu adalah siapa sih yang mau ke Starbucks, kayak customer persona, itu user imagery. Kalau kamu mau orang-orang yang ke Starbucks itu orang-orang yang businessman aja, nah itu user imagery-nya. Nah, kamu mau usage imagery-nya seperti apa? Kamu mau menampilkan brandmu tuh yang relaxing. Jadi orang-orang yang minum di Starbucks itu maunya relax, bukan yang lagi rapat, lagi penting, lagi serius banget gitu. Maunya yang relax, santai, ketawa-ketawa seperti yang ada di video kemarin, video tadi. Jadi usage imagery ini bagaimana situasi brand tersebut digunakan. Tapi kalau user imagery itu siapa yang menggunakan produk tersebut.
Jadi dari simbolik aspek ini ada dibagi dua ya, ada user imagery dan usage imagery. Siapa sih user imagery dan bagaimana user imagery dari Starbucks? Sebenarnya kalau kita ngomongin brand persona yang kalian sudah kerjakan kemarin itu, atau brand personality kan sebenarnya sudah dikerjakan ya, itu bisa berangkat dari user imagery dan usage imagery. Ketika kita bayangin siapa penggunanya dan bagaimana menggunakannya, itu bisa ditarik ke brand personality. Lanjut, ini kalau kita ngomongin 5P, jadi nggak cuma ada 4P di marketing mix, tapi juga ada 5P dalam branding. Jadi pertama produk ini sudah cukup kita bahas, bagaimana kita merancang produk yang menghasilkan aesthetic experience. Tapi juga ada 4P lain yang perlu kamu perhatikan dalam proses branding, yang kamu harus perhatikan aesthetic experience-nya. Bisa jadi dari properti, arsitektur, interior design, landscape, signage, vehicle. Jadi ini dari kendaraannya. Juga dari bagaimana kita mempresentasikan produk, displaynya gimana, packagingnya gimana, websitenya gimana, ambient cue-nya pada product presentation gimana, jadi cahaya yang menyorot itu bagaimana, aktivitas promosional, bagaimana kamu memberikan advertising yang tepat, lalu kegiatan experiential marketing seperti misalnya fashion show, trunk show, itu juga harus kamu terus tetap terapkan aesthetic marketing yang aesthetic experience yang sama. People, brand rep, ini brand rep ini semacam brand ambassador. Itu secara appearance-nya gimana, SPG-nya gimana. Jadi ini adalah rangkuman dari hal-hal yang harus kamu perhatikan ketika merancang sebuah strategi branding yang mengutamakan aesthetic experience. Jadi ini ada 3 comparison dari 3 merek ya. Ini saya mau menunjukkan dari segi people. Chanel, brand dari Prancis. Kita lihat dari pemilihan people-nya, orang-orang yang ada pada iklan ini. There's a moon out tonight. Let's go strolling. What floor? Dinner, please. Nice flowers. Thanks. There's a glow in my heart I never felt before. There's a girl at my side. Want some? Sure. Glow in my heart I never felt before. Ekspresinya juga diperhatikan. Komposisi, Have you been? I've been longing for you all my life. musik, What? I never felt before. There's a girl at my side that I adore. There's a glow in my heart. biasanya kalau Chanel ini ceweknya lebih kelihatan boyish, kelihatan lebih tough daripada yang cowok. Makanya jumlahnya yang cewek lebih banyak daripada. Kita lihat, kita langsung bandingkan dengan yang lain.
Ini Burberry. Pose-posenya. Now when I get myself together, baby, I'm gonna buy the fine thing. Now when I get myself together, baby, gonna give you everything. Let me show you love. Let me show you love. Let me show you love. Itu kalau Burberry. Lanjut. Jadi yang Chanel dari Prancis, Burberry dari Inggris. Yang ini kita lihat dari Amerika, Ralph Lauren. Come fly with me, let's fly away. If you could use some exotic moves, there's a bar far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Let's fly away. Come fly with me, let's fly away. Dive in, Polo Deep Blue, the new men's fragrance, Ralph Lauren. Nah, jadi dari 3 merek tersebut udah langsung kerasa ya. Jadi aesthetic experience yang kita rasakan juga beda-beda. Dari brand representatif atau model-modelnya, cek beda nggak sih appearance mereka, terus impresi kalian terhadap mereka gimana, apa yang kamu rasakan terhadap mereka itu apa, terus dari semuanya pesannya tuh apa yang tersampaikan dari brand tersebut itu ya. Jadi dari materi ini ada 3 tugas dari 3 slide tadi. Oke, terima kasih.